Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Hadza utawi iki iku faslun fasal suci. Al-mu'arabatu utawi piro-piro isim kang den i'rabi iku qismani ana rong duman. Dirubane rong duman qismun suwijine sak duman. Sifate qismun yu'arabu kang den i'rabi apa huwa qismun den i'rabi bil harakati kelawan nganggo piro-piro harokat. Wa qismun lan kaping pindune sak duman. Sifate qismun yu'arabu kang den i'rabi apa huwa qismun den i'rabi bil hurufi kelawan nganggo piro-piro huruf. Sumangsa-mangsa isim kang den i'rabi ku ana rong duman. Falladzi mongko utawi sak duman silai alladzi yu'rabu kang den i'rabi apa huwa alladzi den i'rabi bil harakati kelawan nganggo piro-piro harokat. Iku arba'atu anwa'in ono papat piro-piro warna. Dirubane papat piro-piro warna al ismul mufradu swijine isim mufrad wa jam'u taksiri lan kaping pindhone jama' taksir wa jam'ul muannats salimi lan kaping telune jama' muannas salim wal fi'lul mudhari'u lan kaping papate fi'il mudhari'. Sifate fi'il mudhari' alladzi fi'il mudhari' silai alladzi lam yattasil kang ora tetemu bi akhirih kelawan akhire fi'il mudhari' opo syai'un swiji-wiji. Wa kulluha utawi sekabehane arba'atu anwa'in iku turfa'u den rafa'ake opo arba'atu anwa'in den rafa'ake bid dhammati kelawan nganggo dhammah. Watun sobulan tin nasobake opo arba'atu anwa'in tin nasobake bil fathati kelawan nganggo fathah. Wadukhfadu lan tin cirake opo arba'atu anwa'in tin cirake bil kasroti kelawan nganggo kasroh. Watudzamu lan tin jazmake opo arba'atu anwa'in tin jazmake bis sukuni kelawan nganggo sukun. Wa kharaja lan kejobo an dzalika saking mengkono-mengkono rafa' nganggo dhammah nasab nganggo fathah jar nganggo kasroh jazm nganggo sukun opo salah satu asya'a telu piro-piro perkara. Dirupane telu piro-piro perkara jam'ul muannas salimu swijine utawi jama' muannas salim iku yunsabu den nasobake opo jama' muannas salim den nasobake bil kasrati kelawan nganggo kasrah. Wal ismu lan kaping pindhone utawi isim alladzi yu isim la yansarifu kang ora munsharif apa huwa alladzi iku yukhfadhu den cirake opo al ismu alladzi la yansarifu den cirake bil fathati kelawan nganggo fathah. Wal fi'lul mudhari'u lan kaping telune utawi fi'il mudhari' sifate fi'il mudhari' al mu'talul akhiri kang mu'tal opo akhire fi'il mudhari' iku yudzamu den jazmake opo fi'il mudhari' kang mu'tal akhire den jazmake bihadfi akhirih kelawan buang akhire fi'il mudhari'. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang faslun al-mu'arabat, yaitu kalimat-kalimat yang di situ di-i'rabi atau tanda i'rabnya ada kalanya menggunakan bil harokat dengan menggunakan harokat, ada kalanya bil huruf dengan menggunakan huruf. Kalimat-kalimat yang di-i'rabi atau tanda i'rabnya menggunakan harokat ini ada 4. Yang pertama isim mufrad, kedua jamak taksir, ketiga jamak muannas salim, dan keempat fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan syai'. Adapun untuk kalimat-kalimat yang di-i'rabi atau tanda i'rabnya menggunakan huruf ini juga ada 4. Ada isim tasniyah, ada jamak mudzakkar salim, ada asmaul khamsah, ada af'alul khamsah. Baik sahabat-sahabati semua, karena faslun ini terlalu panjang, jadi saya akan membuat 2 video khusus untuk penjelasan bab ini. Untuk video ini hanya menjelaskan tentang al-mu'arabat, kalimat-kalimat yang tanda i'rabnya menggunakan bil harokat, Untuk video setelah ini akan menjelaskan yang bil huruf. Baik, kita langsung saja menuju ke penjelasan al-mu'arabat yang menggunakan harokat. Kalimat-kalimat yang di-i'rabi dengan harokat tadi ada 4. Yang pertama yaitu adalah isim mufrad.
Di video-video sebelumnya sudah ada pengertian dari keempat kalimat ini. Saya ulangi bahwa isim mufrad adalah kata benda yang menunjukkan makna tunggal atau satu. Isim mufrad ketika i'rabnya rofa, maka tanda i'rabnya menggunakan harokat, yaitu dhammah. Contohnya adalah kitabun atau buku satu. Isim mufrad ketika i'rabnya nasab, maka tanda i'rabnya menggunakan harokat, yaitu harokat fathah. Contohnya kitaban. Isim mufrad ketika i'rabnya jar, maka tanda i'rabnya menggunakan harokat juga, yaitu harokat kasroh. Contohnya kitabin. Adapun untuk i'rab jazm tidak masuk pada kalimat-kalimat isim. Yang kedua yaitu ada jamak taksir. Jamak taksir ketika i'rabnya rofa, maka tanda i'rabnya menggunakan harokat, yaitu dhammah. Contohnya kutubun. Tadi isim mufrad kitabun, kitab satu atau buku satu. Kalau jamak taksir kutubun, beberapa buku. Jamak taksir ketika i'rabnya nasab, maka tanda i'rabnya menggunakan harokat, yaitu harokat fathah. Contohnya kutuban. Jamak taksir ketika i'rabnya jar, maka tanda i'rabnya menggunakan harokat juga, yaitu harokat kasroh. Contohnya kutubin. Adapun untuk i'rab jazm tidak masuk pada kalimat-kalimat isim. Yang ketiga yaitu adalah jamak mu'annas salim, yaitu kata benda yang menunjukkan makna perempuan banyak. Jamak mu'annas salim ketika i'rabnya rofa, maka tanda i'rabnya menggunakan harokat. Contohnya adalah muslimatun, yaitu menggunakan harokat dhammah. Beberapa muslim perempuan atau beberapa perempuan muslim. Jamak mu'annas salim ketika i'rabnya nasab, maka tanda i'rabnya menggunakan harokat, yaitu harokat kasroh. Contohnya muslimatin. Nah, yang biasanya itu ketika nasab fathah, tapi jamak mu'annas salim ketika nasab itu menggunakan harokat kasroh. Jamak mu'annas salim ketika i'rabnya jar, maka tanda i'rabnya menggunakan harokat juga, yaitu harokat kasroh. Contohnya muslimatin. Adapun untuk i'rab jazm tidak masuk pada kalimat-kalimat isim. Yang terakhir adalah fi'il mudhari' yang tidak ada huruf miladnya, atau kata lainnya fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan syai', atau kata lainnya lagi adalah fi'il mudhari' yang shahih akhir. Fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan syai' ketika i'rabnya rafa, maka tanda i'rabnya menggunakan dhammah, harokat. Contohnya adalah yaktubu. Nah, ini tidak ada huruf miladnya di belakang, tidak bertemu dengan syai' di belakang, alif ya wawu. Fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan syai' ketika i'rabnya nasab, maka tanda i'rabnya menggunakan harokat, yaitu harokat fathah. Contohnya la yaktuba. Lan itu ngambil nasab. Yaktuba itu fi'il mudhari'. Ketika fi'il mudhari' kemasukan ngambil nasab, maka i'rabnya menjadi nasab. Nah, maka tanda i'rabnya itu menggunakan harokat, yaitu harokat fathah. Adapun untuk i'rab jar tidak masuk pada kalimat-kalimat fi'il. Fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan syai' atau tidak ada huruf miladnya di akhirnya, ketika i'rabnya jazm, maka tanda i'rabnya menggunakan harokat, yaitu harokat sukun. Contohnya adalah lam yaktub. Lam di sini adalah ngamil jazm. Yaktubu adalah fi'il mudhari'. Ketika fi'il mudhari' kemasukan ngamil jazm, maka i'rabnya otomatis menjadi jazm. Maka menjadi lam yaktub. Nah, dalam hal ini ada pengecualian yang diberikan oleh para ahli nahwu, yaitu ada 3 lafal yang tidak mengikuti kaidah rofa dengan dhammah
nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, jazm dengan sukun. Apa saja itu? Yang pertama yaitu adalah jamak muannats salim yang dibaca nasab dengan menggunakan kasroh. Nasab itu seharusnya menggunakan fathah, tapi ini menggunakan kasroh. Contohnya yaitu adalah ra'aitu al-muslimata. Ini yang salah. Saya telah melihat al-muslimata, beberapa muslim perempuan. Yang namanya maf'ul bih itu harus nasab. Yang benar adalah ra'aitu al-muslimati dengan menggunakan harokat kasroh. Yang kedua yaitu adalah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif adalah kata benda yang tidak bisa ditanwin dan ketika i'rabnya jar, maka tanda i'rabnya menggunakan fathah. Isim ghairu munsharif yang dibaca jar dengan menggunakan fathah. Contohnya, yang pertama yang salah. Marartu bi'imronin. Saya telah bertemu dengan Imron. Lafal Imron ini adalah isim ghairu munsharif dan mahalnya yaitu adalah jar. Tapi contoh yang pertama ini adalah salah. Harokat i'rabnya adalah menggunakan kasroh. Yang benar adalah marartu bi'imrona. Walaupun mahal kedudukannya adalah jar, tapi tanda i'rab jarnya bukan menggunakan kasroh, tapi menggunakan fathah. Yang ketiga atau yang terakhir adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir atau fi'il mudhari' yang terdapat huruf ngilat di akhir katanya. Nah, yang dibaca jazm dengan dibuang akhir katanya atau huruf ngilatnya di akhir. Contohnya yaitu adalah, ini ada 3, saya contohkan satu lafal saja, yaitu lafal lam yarmi. Ini yang salah. Lam itu amil jazm, yarmi itu fi'il mudhari', maka otomatis yarmi itu mahalnya menjadi jazm. Nah, pada lafal yarmi ini salah. Kenapa? Masih ada huruf ngilatnya. Yang benar adalah contohnya lam yarmi tanpa ada huruf ngilat di akhirnya, atau huruf ngilat di akhirnya itu sudah dibuang. Yang namanya jazm tadi dalam kaidah itu kan harus sukun. Nah, ini kok malah tidak ada sukunnya, tapi pembuangan huruf ngilat di akhir katanya.